Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusilawati, Guru MTS Hasanah Pekanbaru. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Selamat memulai aktivitas. Oke Ananda Ibu, di masa pandemi ini Ibu harapkan Ananda selalu untuk menjaga kesehatan supaya kita tetap fit, tetap semangat. Karena kesehatan adalah kunci utama untuk kita beraktivitas. Dengan cara yaitu pertama, rajin selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, tetap memakai masker kemanapun bepergian. Yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat, tetap jaga jarak 1 meter antara sesama. Semoga Ananda Ibu semuanya tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke Ananda, sebelum kita menuju kelas, kita awali pembelajaran kita ini dengan tetap menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajarannya hari ini yang akan kita lewati tetap mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Nanda, mari menuju kelas. Oke Nanda, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai perkalian bentuk aljabar. Pada minggu lalu, kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, apa tujuan kita mempelajari perkalian bentuk aljabar ini? Setelah kita mempelajari perkalian bentuk aljabar ini, diharapkan kepada Ananda sekalian dapat menyelesaikan perkalian bentuk aljabar. Itu tujuannya. Oke Ananda? Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, marilah kita lihat langkah-langkah menyelesaikan perkalian bentuk aljabar. Oke Ananda? Tolong semuanya perhatikan ke depan. Nah, kita akan membahas perkalian bentuk aljabar. Kita lihat realisasinya pada contoh pertama ini. Pada contoh pertama ini yaitu tentukan perkalian bentuk aljabar. Yang pertama yaitu 5 kali dalam kurung A kali B tutup kurung sama dengan. Kita diminta di sini menyelesaikan bentuk perkalian bentuk aljabarnya bagaimana. Oke, kita lihat di sini. Nah, menyelesaikannya berarti 5 kali A kali B. 5 kali A kali B berarti 5AB. Nah, kita lihat di sini sehingga hasilnya adalah 5AB. Bagaimana dengan contoh kedua? Contoh kedua di sini 10 kali P kali dalam kurung min 2Q kali P. Sehingga bentuknya menjadi min 20 P pangkat 2 kali Q. Atau sama dengan min 20 P pangkat 2 Q. Inilah bentuk penyelesaian perkaliannya. Nah, bagaimana dengan contoh yang ketiga ini? Contoh yang ketiga ini A kali dalam kurung 4A kali 3 tutup kurung. Berarti di sini kita selesaikan dengan cara 4 kali 4A kali A. Kita kalikan A ini dengan yang di dalam kurung. Berarti A kali 4A menjadi 4A kuadrat. A dikali 3 menjadi 3A. Sehingga bentuk akhirnya adalah 4A kuadrat kali 3A. Bagaimana Anda? Bisa dipahami? Oke,
Kita lanjut, kita lihat lagi bagaimana bentuk perkalian-perkalian pada bentuk aljabar itu. Oke. Kemudian di sini, ya kita lihat contohnya di sini. Buka kurung 2x kurang 3 tutup kurung. Dikali lagi buka kurung x tambah 1 tutup kurung. Nah, menyelesaikan ini Ananda bisa kita selesaikan dengan kita keluarkan satu-satu. Kita keluarkan dulu 2x. Kita kalikan dengan yang perkalian suku kedua ini, yaitu x tambah 1. Nah, dikurang 3 dikalikan juga dengan x tambah 1. Sehingga hasilnya adalah 2x kali x, 2x kuadrat, ditambah 2x kali 1, 2x, dikurang 3 kali x, berarti hasilnya kurang 3x, kemudian kurang 3 kali positif 1 sehingga menjadi min 3. Sehingga bentuk akhirnya adalah ada suku-suku sejenis, kita sederhanakan, sehingga bentuk akhirnya menjadi 2x kuadrat dikurang x dikurang 3. Karena Ibu, dari 3 contoh soal tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu masuk contoh soal yang keempat. Oke, silakan anak Ibu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan dulu sampai contoh yang ke-6. Oke, kita masuk contoh yang keempat ya Ananda. Oke anak Ibu, tadi sudah kita bahas yaitu dengan 3 contoh soal. Sekarang kita masuk contoh soal yang keempat. Tolong fokus kembali, kita lihat kembali papan tulisnya Ananda. Contoh yang keempat di sini ya. Dalam kurung x tambah 4. Kemudian dalam kurung lagi x kurang 2. Artinya di sini x tambah 4 itu dikalikan dengan x kurang 2. Bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat ke papan tulisnya. Kita keluarkan dulu variabel x-nya. Kita kalikan dengan yang suku kedua, yaitu x kurang 2. Kemudian kita tambah dengan 4, kita kalikan lagi dengan x kurang 2. Sehingga hasilnya menjadi x kali x, x kuadrat. X dikali negatif 2, negatif 2x. Positif 4 kali x, positif 4x. Positif 4 kali negatif 2, negatif 8. Nah, sehingga hasil akhirnya kita lihat ada kan yang sejenis. Kemarin kita sudah belajar suku-suku sejenis pada penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat di sini. Berarti suku sejenisnya adalah min 2x dan plus 4x. Sehingga hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Oke, bagaimana dengan contoh yang ini? Apa ada pertanyaan? Oke, jika tidak kita lanjut dulu. Nanti setelah itu bisa Ananda lihat lagi dari awal, mana yang tidak paham silahkan ditanyakan. Oke, kita masuk contoh yang kelima. Dalam kurung x 3p tambah 2. Kemudian dalam kurung lagi 3p kurang 2. Ini sama dengan yang tadi. Berarti artinya 3p tambah 2 dikali dengan 3p kurang 2. Nah, menyelesaikannya sama. Kita keluarkan dulu yang 3p, kita kalikan dengan 3p kurang 2. Kita keluarkan lagi positif 2, kita kalikan juga dengan 3p kurang 2. Sehingga hasilnya menjadi 9p kuadrat dikurang 6p tambah 6p dikurang 4. Negatif 6p, positif 6p, habis. Sehingga hasil akhirnya adalah 9p kuadrat dikurang 4. Bisa dipahami Ananda sampai sini? Oke ya, sudah bisa ya semuanya memahaminya Ananda? Oke. Nah, kita lihat lagi contoh yang terakhir. Tolong perhatikan kembali Ananda, karena nanti ada statement tanya jawab yang akan Ibu sampaikan kepada Ananda mengenai pemahaman materi kita ini.
Oke, contoh yang terakhir di sini. 2x dalam kurung 2x kurang Y, ya. Buka kurung lagi, 4x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat. Ke kurung. Nah, bagaimana menyelesaikan yang ini? Oke, sama seperti yang tadi juga. Kita keluarkan 2x-nya, ya. Kita kalikan dengan 4x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat. Ke kurung. Kita keluarkan lagi negatif y-nya, kita kalikan juga dengan 4x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat. Tutup kurung. Nah, baru kita kalikan ke dalam satu-satu. 2x kali 4x kuadrat berarti menjadi 8x pangkat 3. Ditambah 2x kali 2xy menjadi 4x kuadrat y. Ditambah 2x kali y kuadrat 2xy kuadrat. Yang samping lagi kita selesaikan. Negatif y dikali 4x x kuadrat berarti menjadi negatif 4x kuadrat y. Negatif y dikali dengan positif 2xy menjadi negatif 2xy kuadrat. Kemudian negatif y kali y pangkat 2 menjadi negatif y pangkat 3. Nah, sampai di sini Ananda, kita lihat suku-suku sejenisnya ada, yaitu 4x kuadrat y dengan negatif 4x kuadrat y. Sehingga bentuknya menjadi 8x pangkat 3, ya. Kemudian ditambah 2xy kuadrat. Oke, 2xy kuadrat juga habis. 2xy kuadrat dikurang 2xy kuadrat habis juga. Sehingga hasil akhirnya adalah 8x pangkat 3 dikurang y pangkat 2. Oke, Nanda? Inilah dia langkah-langkahnya. Nah, coba Ananda lihat, perhatikan. Apabila ada yang masih mengganjal, yang belum jelas, silahkan bertanya kepada Ibu. Nanti kita carikan solusinya bagaimana supaya Ananda jelas dan paham. Oke, silahkan dilihat dulu. Sudah cukup? Oke, jika sudah paham, nanti kita masuk ke statement tugas, ya. Tanya jawab dulu, baru statement tugas. Nah, untuk materi ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada nanti masih pertanyaan, silahkan bertanya ke WA grup kita. Oke, Ananda, akhirnya selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pembelajaran kita hari ini telah selesai dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti silahkan lagi Ananda bertanya di grup WA grup. Terima kasih.